Statement saya keluarkan teman-teman khusus di video ini. Bagi kalian yang sudah subscribe dan kecewa dengan video yang saya tampilkan dan analisis yang saya tampilkan, silahkan unsubscribe. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tidak usah subscribe. Tahun 1973 saya angkat videonya teman-teman, Mikhail Tal versus Andreas Moises. Saya harus katakan kepada kalian, tidak ada pertandingan sespektakuler ini. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi dan di penghujung video ada tambahan yang saya berikan buat kalian. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal, pemegang buah putih, memulai dengan pion ke E4. Hitam Andreas Moises pion ke E6. Putih pion ke D4, hitam pion ke D5, mengajak pertukaran. Terbentuklah Scandinavian defense di papan. Kelanjutannya, kuda ditempatkan ke D2. Andreas Moises, kuda ke F6 menyerang pion E4. Pion tersebut maju, kembali menyerang kuda. Kuda dimundurkan ke D7, membawa gajah ke D3 oleh Mikhail Tal. Pion ke C5, Yaps mengajak pertukaran, dilindungi oleh pion C3. Kuda naik ke C6, serangan 2 kali kepada pion D4, diberikan perlindungan oleh kuda ke E2. 3 kali teman-teman, saat menempatkan menteri ke B6, pion D4, 3 kali diserang. Bagaimana Mikhail Tal merespon? Memberikan perlindungan kembali. Kuda ditempatkan ke F3. Pertukaran pun terjadi. Pion pukul pion, disambut oleh pion. Permainan berlanjut. Di sini gajah, persiapan rokade sayap raja. Hal itu dipersilahkan oleh Mikhail Tal. Karena dalam pemikirannya, saya mengamankan raja saya terlebih dahulu. Habis itu, saya akan menggempur engkau. Lihat langkah yang dipertunjukkannya saat gajah ditempatkan ke G5. Ini sangat berarti teman-teman. Pion yang ada di B2 dikorbankan. Jika kalian buah hitam, apakah ini sebuah kejebakan? Apa konsekuensinya? Dan mirisnya, Andreas Moises memukul pion tersebut. Kita akan kupas tuntas maksud dari Mikhail Tal melakukan pengorbanan satu buah pion. Bagaimana dia di sini menciptakan langkah taktikal yang sangat brutal teman-teman. Memukul pion dengan gajah, mengambil tempo skak. Bagaimana hitam merespon? Apakah kalian berpikir memukul gajah tersebut berdampak? Karena di sini kuda tidak bisa menempatkan dirinya ke G5, ada gajah petak gelap yang dimiliki putih. Kita analisis teman-teman. Setelah raja memukul gajah, ada menteri mengambil tempo skak. Mudah saja menutupnya dengan pion. Lihat, gajah petak gelap yang tadinya berpeluang untuk melindungi menteri di A3 jika menterinya kabur ke A3. Karena apa? Gajah pukul gajah mengancam menteri. Apa yang bisa diperbuat? Pukul saja dengan kuda. Ada benteng mengancam menteri. Mau kemana? Menteri berlari teman-teman. Ini jebakan yang diciptakannya sangat spesial, yang kita bisa pelajari. Mau kemana? Menteri berlari. Pukul saja, dilanjutkan, 100% putih akan menang. Jelas 100% teman-teman, karena yang bermain adalah Mikhail Tal. Untuk itu kita kembali. Sudah terjawab. Apabila raja memukul gajah, langkah aslinya hitam tidak memukul gajah, menggeser rajanya ke H8. Apakah sudah gagal? Tetap Mikhail Tal memukul gajah. Dari analisis sebelumnya, kita sudah pelajari berupaya menjebak menteri. Benteng terancam. Bagaimana hitam merespon? Baiklah teman-teman. Memukulnya dengan kuda. Ini langkah aslinya. Kali ini benteng ditempatkan ke B2. Dalam hati, selamat. Menteri hitam.
Penempatan, yaps, ke A3. Tetapi Mikhail Tal di sini berupaya kembali mengancam menteri menempatkan benteng ke B3 bisa memukul pion ataupun mundur ke A6. Ini langkah aslinya ke A6. Terpojok menteri tersebut. Berikutnya, kuda ke F4. Masih dipersilahkan untuk raja memukul gajah. Berpeluang karena menteri sudah selamat, mungkin dalam anggapan kalian. Ada kuda ke G5. Ini kita analisis teman-teman. Apabila raja tetap memukul gajah, apa yang bisa diperbuat? Raja ke H6 atau ke H8, jelas menteri ke H5. Maka dari itu, langkah terbaiknya ke G8. Dan ini tidak baik-baik saja karena tetap menteri ke H5. Ada ancaman skakmat di H7, teman-teman. Membuka ruang pergerakan bagi rajanya. Nanti bisa menutup dengan kuda ke F8, bukan ke H7, teman-teman. Memukul saja pion dengan menteri ke F7. Luar biasa, teman-teman. Raja ke H8, ada benteng skakmat. Menterinya selamat, rajanya tewas. Tahun 1973 pernah terjadi langkah seperti ini, yaitu permainan dari Mikhail Tal. Kita sudah menyaksikannya, teman-teman. Jadi apa yang diperbuat oleh hitam dengan posisi seperti ini? Menaikkan pion ke G6. Yaps, berpikir menteri tidak bisa lagi ditempatkan ke H5. Berikutnya, Mikhail Tal kuda ke G5 melindungi gajahnya. Dan di sini Andreas Moises menaikkan raja ke G7 berharap bisa benteng ke H8. Kembali, teman-teman. Mikhail Tal kuda ke H5. Tempo skak. Kuda ini sangat berarti jika diabaikan akan ditempatkan ke F6. Maka dari itu, Andreas Moises terpaksa memukulnya dengan pion. Jelas menteri menyambut pion tersebut. Kelanjutannya, apa yang mau diperbuat? Sudah sangat sulit, teman-teman. Lihatlah, menteri hitam terpojok di A6. Dia berada di sayap kiri, teman-teman. Sementara di sayap kanan rajanya dibantai oleh 3 perwira. Walaupun dia di sini melangkahkan memukul pion sudah terlambat, teman-teman. Langkah brilian berikutnya, apakah menyelamatkan benteng? Mau kemana benteng berlari? Apa yang dilangkahkan Mikhail Tal dengan posisi seperti ini? Membiarkan benteng tersebut. Lantas apa? Memukul pion dengan kuda, mengambil tempo skak. Tak ada pilihan buat hitam. Memukul kuda tersebut dengan pion, barulah dia menempatkan bentengnya ke G3. Skak. Andreas Moises bermain profesional, tetap menutup langkah ini dengan kuda, dipukul oleh menteri. Selesai. Raja ke-8, menteri ke G7. Apa pelajaran penting dari pertandingan ini? Menteri hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Sengaja dijauhkan dari serangan saat Mikhail Tal melancarkan taktikal. Pada saat dia memukul pion, inti dari permasalahannya, teman-teman. Berpotensi 2 peluang. Kita flashback. Bagaimana dia menciptakan hanya 1 buah pion, mengorbankan, dan tidak terlihat kasat mata, karena 6 langkah ke depan dampaknya. Menjebak menteri atau menjauhkan menteri dari perlindungan rajanya. Hasilnya mati mengenaskan. Mikhail Tal adalah seorang pecatur Latvia berdarah Yahudi. Beliau merupakan juara catur dunia yang ke-8, dianggap sebagai salah satu pemain bertipikal menyerang yang paling genius di masanya. Ia biasa dipanggil Misa ataupun Magician from Riga. Ciri khas dari permainannya adalah sacrifice dan kombinasi-kombinasi yang tidak dapat diprediksi. Beliau adalah juara dunia FIDE tahun 1960 sampai 61 sebelum akhirnya direbut kembali oleh Mikhail Botvinnik.
Lahir ke dunia ini 9 November 1936 Riga, Latvia. Meninggal tanggal 28 Juni 1992 Moskow, Rusia. Perkenalkan dia, teman-teman. Banyak pelajaran penting yang kita dapatkan dalam pertandingan ini ataupun pertandingan yang sudah saya upload di Cari Pelawit Chess.